Iya, benar, frater. Tadi dalam perahu dikisahkan bahwa Yesus bersama dengan para murid. Tapi apa yang terjadi? Meskipun ada Yesus di situ, perahu mereka tetap dihantam oleh angin topan. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya? Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Musafir edisi Minggu Pekan Biasa yang ke-12 tanggal 20 Juni 2021. Hari ini bersama saya ada Romo Arnold CMF yang akan menemani kita dalam permenungan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu Romo, bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan, baik. Sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang boleh kami alami dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu untuk mencurahkan kami Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Semoga kami Engkau mampukan untuk senantiasa menyerahkan seluruh persoalan hidup kami ke dalam tangan. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Markus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, bacaan hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Saya ingin bertanya, Romo. Yesus dan murid-muridnya mereka berada di Galilea, dan pada saat itu Yesus mengajak mereka untuk pergi ke seberang. Kira-kira apa makna atau apa yang Yesus ingin sampaikan untuk pergi ke seberang? Jadi Yesus mengajak para muridnya ketika selesai mengajar di daratan. Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang. Jadi bertolak ke seberang itu punya maknanya. Dalam Injil Markus, yang menjadi kekhasan Injil Markus adalah Yesus selalu mengajak mereka, para murid, untuk berdoa. Artinya untuk menepi. Dan Yesus mengajak para muridnya untuk bertolak ke seberang, itu berarti untuk menjauh dari keramaian. Tadi dikatakan mereka menjauh dari orang banyak dan
bertolak ke seberang. Itu berarti mengajak para murid untuk berdoa, untuk mencari tempat yang sepi, berjumpa dengan Tuhan. Oh ya Romo, dalam ayat 37 dikatakan bahwa di situ ada taufan. Kira-kira apa makna taufan dalam bacaan ini? Angin topan dalam bacaan tadi itu bermakna kekuatan jahat. Nah, kekuatan jahat inilah yang membuat para murid itu merasa takut. Ketika mereka berada dalam perahu, angin topan menghantam mereka. Dan itu kekuatan jahat yang menghantam mereka sehingga para murid itu mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Romo, bukankah di dalam perahu tersebut ada Yesus? Dan ketika kita bersama Yesus atau para murid bersama Yesus, bukankah mereka akan aman-aman saja? Iya, benar, Frater. Di dalam perahu dikisahkan bahwa Yesus bersama dengan para murid. Tapi apa yang terjadi? Meskipun ada Yesus di situ, perahu mereka tetap dihantam oleh angin topan. Nah, apa yang bisa kita pelajari sebenarnya? Yang bisa kita pelajari adalah beriman kepada Tuhan itu tidak serta-merta membuat kita itu tidak memiliki masalah, atau masalah itu lenyap dari kehidupan kita. Bukan. Beriman kepada Tuhan berarti membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai persoalan. Persoalan atau masalah atau kesulitan itu tetap ada. Jadi bukan berarti lenyap sama sekali, tetap ada. Nah, di sini bagaimana kita berusaha, berjuang untuk menghadapi persoalan itu, menghadapi tantangan dan kesulitan itu dalam nama Tuhan. Berarti kita selain beriman, kita juga perlu menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, betul, Brother. Romo yang terkasih, bingkisan apa yang dapat kita berikan kepada sahabat musafir pada hari ini? Para sahabat musafir yang terkasih, pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil tadi adalah beriman kepada Yesus itu tidak serta-merta membuat kita tidak mempunyai masalah. Masalah, tantangan atau persoalan itu pasti ada dalam hidup kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan diri kita seutuhnya terhadap penyelenggaraan Tuhan. Kita membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan, membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan, dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada kehendak-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa segala persoalan, tantangan ataupun kesulitan hidup kita akan senantiasa dibantu oleh Tuhan. Caranya mungkin akan selalu berbeda, atau waktunya mungkin akan selalu berbeda, tidak pas. Tetapi waktu Tuhan, waktu yang disiapkan Tuhan untuk hidup kita akan selalu indah pada akhirnya. Semoga Tuhan menolong kita. Terima kasih Romo atas permenungannya. Sahabat musafir yang terkasih, demikian permenungan kita hari ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan dari tangan hambanya Romo Arnold. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo, semoga kita semua orang-orang yang kita doakan segala persoalan, masalah ataupun tantangan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin.